Reko pale tepasanaka ajaro anrimu pariyati para jayang kasih hadam pun. Iya mak bonga mak Andri, iya mak cule mak kasih, sabak melo kami waki siseng, ni kami sengito si putoto. Hai kuburane we, kong kaakatamu, kesingi adamu, kesingi ampemu. Naya burane pamujaranye, tempat dingin lipat di bola. Naya burane pamujaranye, dek galalan na melodi tangka. Magiro kasih Andri nangka natepa melo kiro macai magatiko tomato macoa Reko pale tepa salaka ajaro Andri mu pariyati para jayang kasih hadam pun. Iya mak bonga mak Andri, iya mak cule mak kasih, sabak melo kami waki siseng, ni kami sengito si putoto. Hai kuburane we, kong kaakatamu, kesingi adamu, kesingi ampemu. Naya burane pamujaranye, tempat dingin lipat di bola. Naya burane pamujaranye, dek galalan na melodi tangka. Naya burane pamujaranye, tempat dingin lipat di bola. Naya burane pamujaranye, dek galalan na melodi tangka. Naya burane pamujaranye, tempat dingin lipat di bola. Naya burane. Mozaik Budaya. Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pangai apa tatabah umat lingu-lingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku runtung mi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandekat nake aneh tulika mamamo lata kalupari allo boko anala tu cinta
Lansanggai pangaingku lantapuki pangaina. Apa mentu kapan salang kucini kalipakana unasakan makan mana bateku asingai mingkana kerieroku tiala panrapin ruang runtumi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh utulika mamamo lata kalu pari allo boko wana latu cinta. Lansanggai pangaingku lantapuki pangaina. Apa mentu kapan salang kucini kalipakana unasakan makan mana bateku asingai mingkana kerieroku tiala panrapin ruang pangai apa tatabah kumati ngulingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sangila simpung susari nyawaku nalajunaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makut eh. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu wis sapo. Ya ko makut pale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bagi misal pertemuan berikut di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang masih juga menemani sahabat budaya di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan hari ini kita bicara terkait dengan Warta Pagi RRI Makassar yang hadir di edisi hari ini, sahabat budaya, bahwa sosok pemimpin. Nah, kita akan ketahui sama-sama bagaimana sosok pemimpin yang ada dari Warta Pagi RRI Makassar. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPM Kota Makassar Andi Ansar memberikan penjelasan terkait jadwal pelaksanaan pemilihan ketua RT dan RW di wilayah Kota Makassar. Menurutnya proses pemilihan RT dan RW kali ini akan diatur lebih terstruktur mengacu pada regulasi yang tengah disiapkan. Untuk pemilihan RW, mekanismenya dilakukan secara langsung, namun yang memiliki hak suara adalah para RT terpilih di masing-masing wilayah. Nah, sahabat budaya, kita ke penelpon 0811 492 sesuai dengan topik di pagi hari ini. Karena itu saya mengangkat tentang seorang pemimpin yang nilai-nilai kepemimpinan dalam papasan masyarakat Makassar. Seperti apa nilai-nilainya, sahabat budaya, yang pastinya punya nilai yang sangat baik, yaitu kejujuran maksudnya. Nilai yang ada itu masyarakat ini harus jeli juga melihat pemimpin yang mereka pilih, apalagi tingkat RT RW begitu ya, sahabat budaya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya karakter yang terpuji, memiliki wawasan luas, adil dan jujur, selalu memikirkan sebab akibat dari perbuatannya, dan juga ini sejumlah kriteria yang harus dimiliki, ya itu tadi harus punya rasa empati juga, punya rasa kasihan. Jono, ya Jono, menelpon Vicky, deh. Dia Mr. Deng yang menelpon pagi hari ini. Pertama, Assalamualaikum. Bari Bahasa Selamat Pagi. Mana nih? Tidak suara nak? Terputus. Coba kira-kira 0811 409 250. Silakan, saya nantikan teleponnya. 0811 409 250. Buat Jono, silakan menelpon kembali. Saya nantikan teleponnya. Baik, 0811 409 250. Kalau seorang pemimpin yang di tingkat RT RW, apa harapannya sahabat budaya dengan papasan yang ada begitu ya? Kita coba ke Ibu Sundari Daeng Lumu. Oke. Yang Lumu banyak ya namanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buligan banta, kasih itu dulu. Kenapa ada namanya Sundari Daeng Lumu? Itu namaku Sundari. Aku kan orang Jawa. Oh, Dirita orang Jawa. Aku orang Jawa. Terus Lumunya kenapa? Orang Selayar dengan pakai orang Cikoang. Banyak nasuku. Nah, ini. Oh, seperti itu dong. Malas kuda ciri.
Cantik fotonya, nakal-nakal ki gang. Oh, suara gendang dulu. Suara kena tunggu. Nanti goyang nggak di sini. Tidak apa-apa jika lo goyang. Kita bagus tuh kalau goyang sih. Keren tuh kalau goyang, Ki, apalagi cakin dikin diki gaya nah. Olahraga kan kalau di pagi itu gendang. Bagus tuh kalau genap pagi bangun Ki, dari tempat tidur tak toh. Halo? Kalau bicara tentang pemimpin, pengalaman tak punya pemimpin RT RW. Nah, Waktu besar sekali suara gendang kita. kasih mati Mi, ndak ada Mi. Ya, oke. Oke deh. Oke, nih. Nah, kalau kita sendiri di tingkat RT RW pemilihannya, maunya pemimpinnya sosoknya seperti apa? Punya nilai kejujuran? Ini melalui Papasan Makassar, nah, apakah itu? Silakan. Menurut saya, kriteria orang yang bisa jadi pemimpin itu orang yang bijaksana, orang yang jujur, amanah, dan dia harus berwibawa, dan dia harus bermasyarakat. Oh, Toh? iya. Cocok Ki. Kalau selama ini di tingkat RT RW tak kita memilih memang sosoknya seperti itu. Ya, semoga. Semua. Kalau yang selama ini dijalani RT tak RW tak semuanya berkumpul sama masyarakat. Ada tom begitu, ada tom tidak. Datangi itu baru dilihat gitu. Oh begitu, iya. Oke, jadi harapannya begitu, ada pemimpin yang punya nilai jujur. Jujur itu penting. Itu. Ya, jujur itu nomor 1 dulu. Oh itu jujur nomor 1 di. Ya. Dan bermasyarakat. Ya kurang jenuh. Kalau putus mah kok. Iya Jono toh. Oh, tak kalah putus mau Jono, bede. Sumber kayak ini, Dede. Ini Jo. Malas deh kalau dia bicara. Anu perempat. Panjena bicara nah kalau Jono kah. Oke deh Lumut. Terima kasih nah. Iya pamit ngapain kan bilang pakai oke. Padahal masih panjang kali lebar ki anu ko ini. Apa kita mau bilang Miki? Apa kita mau bilang? Sudah bilang pakai oke. Penting sudah mau komen toh sedikit. Alhamdulillah terima kasih. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kasih buat Denglukmu, Sundari Denglukmu. Oke. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Di mana Ki ini, di tempat tidur, mau ke kantor? Enggak, di jalan mah ini temannya Pika. Aku dengar Ki kita yang siaran. Ide keren. Terima kasih Pale kalau begitu. Ya pens Kak. Oh. Iya, alhamdulillah. Manisnya tuh kalau Indah bicara sama dengan Ini Jono. mama aku pilih Ki jadi RT, RK aku. Manisnya tuh kalau bicara Ki sama dengan Jono. Waduh, marah Jono. Kan karena memang Kakak Jono tuh kita bicara itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kata hati, bukan lain di hati, lain di bibir. Bukan lain di hati, lain di lidah Pale. Nah memang kenyataan seperti itu, manis Ki dan Tekne, karena memang dan Tekne namanya toh. Oh iya. Dengar Ki pendengar kalau masuk Ki, yang kita terakhirnya pertama ya dan Tekne, terakhirnya lain disebut ini. Oh, iya. Ingat Ki suaranya hafal Ki. Kalau pesnya itu RRI itu hafal Ki penyiarnya suaranya. Oh begitu. Memang sama tapi ada ton anunya itu jengkot-jengkotnya yang beda-beda. Oke. Nah Indah, kalau pemilihan RT RW di tempat atau di Sopeng sendiri, bagaimana? Dipilih secara langsung? Terus keinginannya punya pemimpin seperti apa? Dipilih secara langsung karena memang sudah ditahu itu karakternya atau gimana dia.
Jadi itu demi secara langsung barangkali karena saya belum pernah memilih ke RT RW di RT RK di sini. Tapi yang jelasnya itu RT RK aku karena kalau di daerah itu kata kamu kan RW RK rukun keluarga kan? Iya betul. Itu kan sudah dipilih itu langsung dari pihak desa kan? Karena dia sudah tahu nih bahwa dia itu sudah banyak pengaruh di lingkungannya, di masyarakatnya, dan dia sudah bisa ini kan dia bagus memang untuk bermasyarakat. Karena kalau memiliki masyarakat itu dengan memilih-milih, jangan maki saya kemarin-kemarin Kak, toh, yang maki lagi suruh masyarakat memilih, jangan sampai ada nunya di belakang-belakang, toh sogo-sogo nana pilih itu orang. Lebih bagusnya itu kalau kita memilih langsung bisa jadi ditunjuk sama pemerintah yang di atas. Jangan ada lagi bilang pemilih yang menambah-nambah anggaran lagi. Baru ujung-ujungnya Kak, toh nanti yang tidak memilih karena pasti tidak tahu kita ini yang tidak pilih Kak. Ada lagi di situ dibilang, dia mau kasih itu ada ini karena waktu pemilihan tidak tinggi pilih Kak. Itu kan itu saja tidak ada seperti itu karena biasa itu ada RT karena itu bantuan dari dana-dana yang untuk masyarakat dari desa itu Kak, dari camat itu Kak. Yang dari RT RK Kak tuh mana nak tahu itu pihak kelurahan, pihak desa, camat kalau bukan dari sana memangnya ya otak komputer atau punya indra ketujuh. Nak tahu semua masyarakatnya bilang ini miskin ini tidaklah pasti itu dari itu dari RT RK. Dia itu yang tahu ini RK aku baru kalau ditanya kenapa ini yang tidak dapat toh Kak. Waktu di Makassar Kakak. Ada yang yang betul-betul punya hak untuk menerima itu PKH namanya itu bantuan sosial tidak dapat. Nah, sedangkan yang haji ada yang namanya itu sudah lebih dari ini karena dia sudah haji lagi dapat. Kenapa? Dia kan keluarga RT, keluarga RW di Makassar toh. Makanya dapat Ki. Yang tidak kodon jauh-jauh tidak Mi. Itu dia makanya itu sekarang itu pemerintah harus hati-hati. Apakah memang ini RT RW yang mau dipilih di Makassar atau di desa-desa itu atau di kampung itu kabupaten itu betul-betul dia punya jiwa ini arif bijaksana atau netral, dia tidak pandang maksudnya tidak tebang pilih bahwa yang dekat-dekat di kompor itu yang panas, yang dekat di kulkas dia yang kedinginan, yang seperti itu Kak. Jadi harus betul-betul itu punya pengalaman kepemimpinan Kak, yang karena ini itu kalau saya tidak setuju kalau ada lagi kota-kota yang dipilih Kak. Kenapa? Ada lagi datang tengah malam. Besok. Nah, ini begini. Pastinya mi Kakak. Serangan fajar tahu. Ada banyak pengalaman Kak. Bilang sekarang menyesal kok kenapa begini? Yang pilih kamu toh. Orang lain jadinya mau menyesal bilang begini dan begitu karena katanya yang pilih kemarin jadi mau banyak komentar. Tapi kalau langsung dari atas memilih dia tahu kan itu yang namanya Kak ada itu pertemuan setiap Jumat atau di situ dia bisa nilai ini Kak yang pantas untuk jadi RT RK di sini atau RT RW karena kan di setiap kalau di Makassar setiap kecamatan kalau di sini setiap desa, apakah ada pertemuan setiap minggu Jumat berkah namanya Kak toh pertemuan ini itu di situ minta pemerintah bisa lihat masyarakatnya atau yang pantas jadi RT RW itu jadi pemimpin di situ. Jangan disuruh masyarakat terus disuruh memilih. Nah itu masyarakat itu kalau melihat uang merah sebagian itu tergiur tidak lupa masa depannya ke depan. 5 tahun ke depan itu mau menderita hanya karena ruang satu garis dipilih. Masya Allah. Memang Kak. Baru warnanya merah. Warna merah itu yang dia pilih, tidak peduli Kak. Yang penting dia itu, yang sehari itu dia lihat Kak, bukan untuk masa depannya 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, bukan. Kita itu dipikir Ki, untuk apakah ini harus belanja ikan bandeng atau ikan besar, tapi besok-besoknya tidak bisa bergerak ke sana kemari karena kenapa? Tidak ada perkembangan ekonomi di depan kita tertutup itu aksesmu. Kenapa? Kau sendiri yang pilih itu bodoh-bodoh, mau dibodoh-bodohi sama orang yang pintar.
Oke. Masih mau aku jadi orang bodoh anu. Oke, Jadi baik. kalau saya kata yang bisa jadi pemimpin RT RW di Makassar, di kota atau di desa itu dipilih saja sama perangkat yang di atas kata yang mempunyai itu karakter itu tidak kata kita ingat dan punya jiwa netral, tidak pandang bilang ini keluargaku, orang lain yang kiranya itu orang berhak menerima itu yang dapat. Yang bilang ini keluargaku deh, biar tomat nokok iro deh, bukan kami yang anu jangan mau dapat. Biar tomat mengamuk karena itu bukan hakmu. Daripada hak je mau kau menerima di kantor pos atau di mana, rela kau itu kasih turungi anumu. Songko hajimu gara-gara uang dia di mana itu padahal itu susahnya orang mau di tanah suci gara-gara uang 500 ini rela-rela kasih berarti tidak sama itu hajinya. Orang begitu. Memang ngomel Kak saya karena banyak orang kuliah di masyarakat itu tidak sesuai yang kata tidak dapat di lapangan, tidak sesuai yang ada di kantor-kantor ini. Padahal itu sebenarnya bukan itu sebenarnya yang berhak menerima Kak, masih ada yang menjerit di bawah itu kasihan. Masya Allah. Iya, jadi itu pemerintah itu turun ke jalan kaki, jangan selalu naik mobil Alphard atau apa. Turun jalan kaki ke sana atau kalau bisa naik sepeda itu ronsokan ke tahu masyarakat. Yang mana kalau di kota Kak, suruh jalan kaki masuk lorong-lorong, supaya tahu gitu masih ada tuh anak-anak di dalam itu. Ini pagi makan sore tidak. Begitu jangan kita memang tidak ditahu namanya menderita makan sehari tidak ditahu karena di mana-mana bisa makan. Tapi orang di lorong-lorong kalau bilang makmur nih masyarakatku padahal di lorong belum. Masih ada yang makan sehari besok belum tentu makan kasihan itu yang perlu dapat bantuan Kak, itu tugas dari RT RW. Yang kalau dibilang gaji RT RW juga itu harus jangan tebang pilih. Pokoknya netral, kau jangan kau dekat di kamu, itu yang kau kasih dulu, prioritaskan, janganlah. Masih ada itu namanya karma, nah. Oke. Lanjut begitu. Oke, makasih Nah. Selalu, dan semoga pemilihan RT RW kali ini berjalan dengan lancar dan baik lagi ke depannya Kakak. Oke. Sekali lagi menalai dengan Faizal Mumabelah dan Batin Perempat Suara Budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menoko-noko Ki Indah Jono. Mari kita terima Jono ya. Assalamualaikum Jono. Kenapa Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin dalam papasan di suku Bugis maupun Makassar dan seperti ini RT RW pemimpin bedeng. Ya, seperti saya. Kenapa? Jangan pemimpin kalau perempuan jangan pemimpin yang tidak ada suaminya. Jadi itu suka marah-marah. Oh begitu. Iya. Suka marah-marah. Saya pernah pengalaman itu ada mas-mas. Ini kita cerita, ini cerita tentang RT RW. Kayak gini. Iya. Itu ada mas-mas dia menjual di depan sebuah sekolah. Tapi itu kepala sekolahnya sering marah-marah. Perempuan. Saya bilang tanya Mas. Fakta atau ini? Fakta. Oke. Dan biasanya suka marah-marah tuh Mas. Itu gadis tua. Tidak tunjuk. Tanya Kina. Ternyata Mas sudah tanya. Ternyata ini betul. Belum bersuami. Kayak itu Mas. Selalu marah-marah itu. Samaran tuh gini. Oke, lanjut. RT RW yang memang salah satu yang akan dilakukan pemilihan ya di lingkungan kita sendiri. Mungkin Jono juga nanti akan memilih seperti kalau itu. saya sudah pernah. Harapannya Jono mau pilih seorang pemimpin seperti apa? Ya namanya manusia tidak sempurna, tapi adalah di balik papasang suku Bugis Makassar yang harus punya kriteria itu. Seperti saya. Seperti Anda? Tidak ada pemimpin seperti Anda. Kak Doroki. Banyak disenangi orang. Sengke. Walaupun menjengkelkan. Itu tapi selalu dicari. Oke. John. Ya. Cepat Mi. Seorang pemimpin ya kan persoalan. Mereka pemimpin seorang pemimpin kan kita lihat anunya, uangnya. Tapi lihat tanggung jawabnya. Seorang pemimpin itu bukan sembarang kasih itu pun dengan tanggung jawab.
Ya. Kalau Anda hanya ingin menjadi seorang pemimpin, jadi RT RW misalnya hanya karena ada gajinya, ada uang untuk bikin surat pengantarnya, dan tidak memikirkan tanggung jawab itu, jadi Anda jangan. Jadi itu Anda pertanggung jawabannya itu bukan hanya di dunia, tapi tidak ada pertanggung jawabannya itu. Ya toh? Jadi memang betul-betul harus jangan sembarang. Karena Anda banyak keluarga di sana, Anda banyak kenalan atau apa, akhirnya Anda mau majukan diri, tapi Anda tidak perlu bertanggung jawab akhirnya kan. Itu akan sia-sia juga. Jadi saya pernah rasakan ya. Khususnya untuk ketua RT. Kalau saya sih sebenarnya orang yang seharusnya dituntut menjadi ketua RT di suatu lingkungan adalah orang yang dituakan, ada orang yang ditokohkan, ada orang yang didengar kata-katanya. Oh begitu. Oh iya. Oke. Ini untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah sosial yang ada di situ dan gampang menyelesaikan suatu masalah ketika ada muncul. Bukan sekelompok orang saja maksudnya yang dekat dengan dia gitu John ya? Bukan. Dia mau orang ditokohkan di situ kalau perlu, kalau ada pensiunan dari TNI atau itu lebih bagus. Itu kan bisa didengar kata-katanya, ya kan? Jadi bisa ditokohkan di situ. Jadi ketika ada masalah dia gampang. Jadi masyarakat itu nurut karena dia didengar kata-katanya. Ya kan? Jadi jangan sembarang anak-anak mau ditunjuk karena faktor keluarga, karena faktor teman. Itu akhirnya ketika dia jadi RT RW, dia tidak bisa dia lakukan. Ketika ada muncul masalah sosial, dia bisa berbuat apa-apa. Tidak dengar kata-katanya, apa dan sebagainya. Hanya fungsinya bikin surat pengantar, bagi-bagi surat pemberitaan PBB, itu tagih uang sampah, cuma itu doang. Tapi ketika terjadi suatu masalah di lingkungannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh begitu. Iya. Contoh masalah apa ini John? Sampah kah, selokan yang tersumbat atau apa ini contohnya? Seperti itu misalnya terjadi masalah sosial, tawuran di lingkungan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Itu tidak bisa apa-apa. Harusnya seperti apa mereka? Biasanya mereka ketua RW harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Di mana dia jadi ketua RW, baik masalah keamanan, ketertiban, itu harus bertanggung jawab semua itu. Jadi ketika ada masalah itu, ya seharusnya dia orang pertama yang turun langsung untuk mengantisipasi jangan sampai ini masalah ini menjadi besar. Bukan menunggu besar baru dia turun. Karena ada seperti itu. Hanya sekarang jadi penonton. Ya kan? Karena memang dia dipilih bukan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan ketokohannya. Hanya berdasarkan karena banyak keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Jadi itu yang, kalau menurut saya itu, untuk jadi ketua RW itu, ya seharusnya orang-orang yang ditokohkan di situ. Orang yang bisa didengar kata-kata, saya pernah rasakan di sini. Dulu ketua RW saya, memang dia kan dari pensiunan juga, dia dari wartawan juga. Dia betul ketika ada masalah, dia cepat selesaikan. Karena masyarakat mendengar kata-katanya. Iya, dia dengar kata-katanya, dia dan turun. Ketika ada masalah sedikit, orang laporan cepat turun. Dia datangi itu, lokasi. Berarti menyelesaikan situ. Apa masalahnya, apa anunya. Dia dengan penuh tanggung jawab. Coba RW sekarang. Ada. Hanya sekedar sebagai ketua RW, ketika dia bagi-bagikan, ketika dia menagih uang sampah, tapi dia sudah kerja. Bagaimana dengan lingkungannya? Itu tidak. Masih tidak. Perlu tanggung jawab tidak? Tidak. Jadi itu saja sih. Dan pemilihan RT RW ini saya kira kalau hanya membuang anggaran saja kan menurut saya. Jangan selalu kita mengatasnamakan demokrasi sehingga apa semula pemilihan langsung. Tidak itu. Kalau saya sih menurut cukup saja sampai di pilkada itu pemilihan. Jangan lagi sampai ke bawah lagi. Itu kita sudah terkotak-kotakan ini itu tanpa terkotak-kotak lagi karena pemilihan RT RW. Dan saya kira hanya membuang anggaran saja. Lebih saja kalau saya tunjuk langsung di situ orang yang ditokohkan, orang yang yang didengar kata-katanya di lingkungan itu. Supaya ini segala program pemerintah bisa berjalan secara efektif. Kan mereka didengar, iya kan?
Iya. Gitu. Kalau tidak bisa. Itu pemilihan KTD akan menambah lagi masalah di bawah. Iya. Anggaran besar, terkotang-kotang lagi kita masyarakat. Itu akan ada lagi belas dendam. Dan jangan harap tidak ada RT RW sekarang netral. Ada semua berbeda. Juga saya RT RW sekarang yang netral. Iya. Ini semua yang diganti itu sekarang itu karena indikasi dan yang diangkat sekarang itu adalah indikasi pendukung. Sekarang tidak ada yang netral. Jadi lebih baik itu nggak usah milah. Hanya kata-kata manis tapi yang juga yang dianti yang pro terhadap pemerintah sekarang. Oke, baik. Iya. Oke, John. Baiklah. Makasih, karena sudah dengar kata-kata oke. Asli karena tidak ada orang. Iya. 10 kali penjir bilang oke. Iya, oke. Masih lanjut. Oke, baik. Itu tahu diri dong. Oke. Makasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kopral Jono. Mas Jono. Baik. Assalamualaikum. Mari Baso, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman nak. Di belakang nak ya. Indah Jono war kita. Cocok Iya, trio. Trio. Oke, Pak Wahyu di mana sekarang? Saya lagi ini. OTW. Sarapan pagi di Jalan Sungai Limbota. Iya, cocok ya. Oke lah. Kebetulan lah pakai jadi tinggal nasi kuning. Iya, tahu. Semangat Ki. Pak Wahyu, kita bicara tentang memilih seorang pemimpin tingkat RT RW. Nah, pesannya orang tua dulu itu harus jujur, adil, sombere, pokoknya segala macam ini yang harus dimiliki juga kriterianya. Kalau sombere artinya ramai ya. Iya. Itu masih ada. Masih ada, oke. Tapi kalau jujur adil itu yang dipertanyakan. Oke. Kalau jujur adil itu yang dipertanyakan. Apa jujur tidak? Dia bisa mengelola dana. Itu ya. Terus mengenai adil, apa adil tidak? Jangan sampai bantuan berdasarkan biji. Oh begitu. Iya. Karena banyak contoh-contoh bahkan di lingkungan rumah juga saja. Saya punya got digenjot supaya dibersihkan, sementara got depan rumah dibiarkan saja tertutup. Nah, kenapa? Karena yang punya got itu keluarganya. Begitu. Jadi kalau dibilang sombere lama ya biasa saja. Senyum apa? Saya sih sebetulnya sependapat dengan Om Jono ya. Tapi bukan berarti harus memilih orang yang dituakan. Karena biasa orang dituakan itu, apalagi kalau umurnya sudah usur nih, biasa koro-koroan atau apalah. Istilahnya mager. Misalnya mager itu malah gerak. Biasa cepat tersinggung tidak kalau yang tua begitu? Biasanya begitu. Apalagi kalau dia berpatokan dengan masa-masa lalunya, zaman-zaman dulu. Apalagi kalau masih tinggal adab-adabnya apa segala macam, lewat depannya terus nunduk, itu aja. Karena biasa orang mau nunduk capek. Iya, oke. Jadi artinya begini, betul dibilang Om Jono, bom-bom anggaran saja kalau pemilihan ya. Cuma ya itu yang susahnya karena siapa tahu dalam satu lingkungan situ mereka punya pilihan masing-masing. Nah itu yang susahnya. Karena kita tidak bisa menyatukan pilihan untuk semua warga. Jadi ya kalau seperti itu ya memang harus ada pemilihan. Tapi betul-betul dipilih orang-orang yang betul ini. Bertanggung jawab karena begini ya, sifat pemimpin sebetulnya itu mengenyampingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Golongan. Yang kedua lagi, kalau dibutuhkan, jangan bilang ada pestaku, ada acaraku, jangan. Apapun acaramu, karena ketugasmu ya harus kerja. Harus laksanakan tugas. Karena biasa kita dengar
ada mau misalkan ada urus ini di kantor lurah, harus kerja dulu, simpami dulu, karena pestaku. Itu tidak bisa sebetulnya, karena kalian dibayar negara bukan untuk pergi pesta. Iya. Ya kan? Kan banyak yang bisa mewakili. Iya. Ya kan? Seperti itu. Iya. Dan bukan hanya di tingkat bawah, ya semua pemimpin. Semua pemimpin. Ya kan? Jangan sampai kita di kantor lurah, mana Pak Lurahnya? Tidak ada pesta keluarganya, tidak bisa karena kalian dibayar itu bukan untuk pergi pesta, pergi hajatan bukan. Kalian dibayar sama negara itu, dia sama rakyat ya. Oleh negara itu untuk melaksanakan tugas. Seperti itu, kecuali pergi ada tugasnya dipanggil ke kantornya Pak Camat, ada urusan itu tidak ada masalah karena memang urusan pekerjaan. Iya, betul. Saya kalau bilang ada cara keluarganya apa segala macam, tidak bisa. Kepentingan rakyat ini maksudnya masyarakat di sekitar yang lebih harus dipentingkan gitu. Harus dipentingkan. Karena rakyat menggaji kalian itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oh iya. Seperti itu, kalau tidak mampu ya berhenti. Kita begitu saja. Tinggalkan 5 tahun itu maksudnya? Iya, berhenti. Kalau memang tidak sanggup. Kalau lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada rakyatnya. Daripada masyarakat. Kan gampang, tinggal berhenti, tinggal resign. Dalam istilah pekerjaan ya, resign. Iya, resign. Iya, tahu yang cocok ya. Begitu. Susah amat sih. Oke. Karena kita biasa dengar, mana Pak Lurah, mana Pak RT, mana Pak Dusun. Misalnya di kampung-kampung toh. Iya. Lagi ada cara keluarganya. Ada cara keluarganya. Padahal ini pertemuan penting begitu ya, yang harus dibicarakan. Apalagi kalau umpama saya lihat itu biasa di acara pesta pengantin ya. Saya bisa perhatikan itu mobil yang dipakai plat merah. Itu sebenarnya tidak bisa. Karena rakyat membelikan bensin itu mobil untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau berbicara masalah falsafah pemimpin kan, itu sebetulnya tidak bisa gunakan fasilitas rakyat untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau masa tugas ya tetap tugas apapun. Apapun artinya ada alasan untuk meninggalkan tugas. Kalau tidak mampu ya resign. Kan seperti itu. Aduh. Jadi baik. kalau umpama dalam tingkat RT, RW, ya masing-masing orang punya pilihan. Ya mungkin saja, sudah Mulyana jadi RT deh, ketua nih. Makanya ada pilihan. Tetapi RT yang dipilih harus tahu diri. Karena orang percaya sama kamu, artinya kamu harus menjaga amanah. Ya kan? Harus menjaga amanah. Dan semua pemimpin harus seperti itu. Ya kan? Sama kita ini rakyat. Bangun pagi-pagi. Pergi pilih kamu. Padahal kalau dipikir tuh ngapain pilih kamu, mending melanjutkan tidur. Oke, baik. Seperti itu. Jadi itu yang paling penting adalah menjaga amanah. Oke, baik. Ini kepentingan pribadi saya, jangan. Oke, baik. Kita makan seperti itu. Kalau sudah mampu ya, resign. Oke, Pak Dente. Makasih, Nah. Sehat selalu, Nah. Kita juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahyu di Goa. Baik, Sobat Budaya, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Saya mohon maaf kita jeda dulu karena kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pak Hamzah sebentar ya, teleponnya kembali WhatsApp. Jangan kemana-mana, Kidi. Cewek, balik dong. Gak anak cewek kan? Tapi kamu tahu kenapa bisa ikut rupa? Cewek. Sai kakak kontikau di Subaida pabalu pamparangia sambalu kuriolo sana kata lerata nampa tali pere
subaida gaga kamar di jali mata. Kagak tau jenu dia. Riolo, bunuh retu nu bal pamparangi. Saya mau kau cuma lah, lele nang ngapui. Susah kideng, lain dulu, lain sekarang. Kama-kamane, kicini mi, gagal mata. Oi Andi, ero kampiasai. Kakak konti kau, isu baira. Babalu pamparangia, sambalu kuriolo, sana kacalerana, nampak tali pere. Oi daing, kimaku sising kama. Aki laki ero, lapa kasiri. Lain dulu lain sekarang, lain dulu lain sekarang. Inake subaira, gaya sudah oke. Nampak kucini soel, kida parereno, nagu asing, gubateri. Mingkata bangkai nyawaku, ancini kau subaida, gaga kamar di jali mata. Hei Subaida, nak ke mana kau? Subaida, hei. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Ma. Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih? Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Lipa Sabe merupakan sarung khas dari suku Bugis khususnya daerah Bone, Wajo, Sopeng. Pusat produksi sarung ini adalah di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lipa Sabe berasal dari bahasa Bugis yang artinya sarung sutra. Lipa Sabe terbuat dari kain sutra, biasanya digunakan sebagai bawahan baik oleh pria maupun wanita. Untuk pria dipadukan dengan jas tutup dan songkok reca. Dan untuk wanita dipadukan dengan baju bodo dan waju toko. Biasanya sarung ini digunakan pada acara adat, acara pernikahan seperti mapaci, dan sebagai hadiah pernikahan. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oh
Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat. Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Makna sana buta masungguh Anjo tuma butana tuturi pangadakang Sungguh minang sakit limpungan Mente sasak bala lompoan Baji asemi kapang Dipuji kamajuanna Lima linoki ranu-ranu Dibilik-bilik disengka Riba rombong kikek-nekek Riba jengkik meka-meka Anjo di benteng somba oku Asere bala adaka Di Sulawesi Selatan Serebi polen dikatangka Kuburutu baranita Malombasi dan matawang Buta goa kala diranta Turuk nyawa pamarentata Tuli masa inena Allah satu mabutana sakit limpungan Menten sasak bala lompoan Baji asemi kapang Dipuji kamajuanna
malinoki ranu-ranu didilik-dilik disengkak riba rombong kijek-nek riba jengkik mekam-mekam anjori beteng somba opu asek rebala adaka Sulawesi Selatan Sekreti Polendri Katangka Guguruk Tubaranika Imal Lombasi dan Matawang Buta Goa Kalapiranta Turut nyawa pamarentata Tuli masa ilena Kala satu mabut tanah 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 Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Amal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan alhamdulillah kita sudah punya penelpon. Ya tadi Pak Hamsa sudah di awal, kita coba dulu ke Pak Hamsa ya sahabat budaya. Mohon maaf di telepon biasa. Sebentar saya terima dulu. Assalamualaikum Pak Hamsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya. Pak Hamsa, kalau bicara tentang sosok pemimpin di RT RW yang di lingkungan tak sendiri, pemimpin seperti apa atau sosok seperti apa? Adakah sosok pemimpin yang sama dengan papasang suku Bugis Makassar kita saat ini? Oke, terima kasih. Jadi namanya pemimpin itu nanti setelah jadi pemimpin baru kita tahu harus jujur apa dan lain sebagainya. Papas atau matoa. Yeah. Kemudian karena itu RT RW adalah pasukan terdepan. Dan tugas pokoknya itu RT RW, tugas pokoknya camat, lurah, kemudian ujung tombaknya di bawah RT RW. Jadi sudah diatur dalam undang-undang, ada peraturan daerah mengatakan membantu wali kota di bidang keamanan dan ketertiban, sosial, budaya, sosial dan semua itu di bawah itu harus. Jadi dia pasukan terdepan yang mengetahui seluk-beluk apa yang terjadi di wilayahnya. Jangan sampai hanya duduk dia tidak perhatikan itu masalah sosial, masalah ketertiban, keamanan. Kan tidak bisa aman kalau tidak tertib itu masyarakat dan Oh iya. Harus tertib dulu. Tertib baru aman. Bagaimana kalau tidak tertib? Seenaknya saja di pinggir jalan duduk tengah malam apa menyanyi apa itu tidak tertib. Bagaimana mau aman? Ya. Kemudian masalah sosial. Itu mendata di bawah dia itu. Yang mana berhak dan tidak berhak mendapat bantuan. Ya. Dan ada aturannya yang mendapat bantuan. Bukan seenaknya saja bilang kenapa saya tidak dapat begini. Ada kriterianya dan Kalau saya dulu. Apa sih kriterianya menurut kita, Pak Hamsa? Ya rumahnya umpamanya berlantai tanah. Dindingnya dinding macam dulu. Atapnya atap ini tidak punya pekerjaan apa dan sebagainya. Itu kriterianya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena anak yatim piatu tidak ada ini itu harus dibantu. Iya.
Di sini masalah ketertiban dan ini yang paling penting, ini ada dua, ketertiban, keamanan dan sosial. Ini yang paling penting dibawa. Karena saya sudah dulu Dentene, setiap 3 bulan itu saya kumpuli semua itu RW RT, memberikan masukan-masukan, petunjuk-petunjuk dari atas. Jadi semua tadi memberikan masukan itu sudah betul. Hanya ini, kan ini pemilihan langsung. Beda itu Dentene kalau ditunjuki langsung sama RW RT. Kalau kita menurut tak memilih pemimpin RT RW itu atau RT RW ini sendiri itu bagusnya secara langsung atau memang dipilih dari pemerintah kita langsung? Jadi semua langsung, tidak langsung itu ada baiknya dan ada keburukan kejelekannya. Tapi kita maunya contoh, masih Orde Baru atau Orde Lama dulu nih? Ya. Contoh dulu. Iya. Ditunjuk langsung. Dia seenaknya dibawa, tidak memperhatikan ini. Dia selalu tepuk dada. Saya ini ditunjuk langsung oleh ini. Wah, itu nggak bisa loh. Bukan pemimpin jujur, bukan pemimpin itu, bukan amanah. Yang amanah di sini itu melaksanakan semua petunjuk-petunjuk dari atas. Karena itu pasukan terdepan dan Dentene. Untuk kalau rusak di bawah, RT ikut-ikut milura, ikut-ikut micamat. Ikut wali kota juga. Semua pandra mi Dentene. Iya. Dia memperhatikan di bawah apa yang terjadi di wilayahnya. Daun gugur pun dia harus tahu. Oh begitu? Iya dong. Harus tahu harus di wilayahnya kepo, itu. istilahnya sekarang ya. Oke. Iya, lanjut. Jadi saya bukan saya pamer Dentene itu. Tapi saya itu aduh kasihannya. Saya biasa marah-marahi RT ku dulu, kau itu tidak memperhatikan masyarakat di bawah. Kamu yang tahu persis. Ya bukan marah-marah apa, saya tegur. Iya, saya kumpulin semua. Gitu, bentuk kebaikan, dapat bantuan apa semua. Karena itu begini Dentene. Umpamanya tuh di data tahun ini. Belum tentu dapat tahun ini, mungkin 5 tahun baru dapat. Karena ini data yang lama itu yang dapat bahasa bantuan. Kenapa saya sudah didata tidak muncul? Itu sosial punya tanggung jawab, bukan lagi RT RW. Tapi harus memperhatikan lingkungan. Utamanya sekarang ini masalah kebersihan. Harus ada korvei tiap minggu ke tiap RW RT. Itu harus ada. Karena itu sampah selalu jadi masalah di bawah. Selokan tersumbat itu ya Pak ya? Iya, masalah lagi. Sampai sudah diangkut, sampai di TPS, di kontainer, bermasalah lagi kalau sudah diangkut. Sampai diangkut, sampai di TPA, bermasalah lagi karena bertumpuk di bawah, tidak didorong, tidak diratakan. Jadi semua masalah Dentene. Jadi jangan heran, jadi semua pendapat tadi bagus, mantap. Iya. Jadi semua, jadi marilah kita, jadi intinya Dentene. RT RW itu pasukan terdepan, yang harus membimbing amanah. Jadi saya bahasa sampai sekarang itu kalau RW saya dekat-dekat bagaimana cara begini. Oh iya begitu. Bagus. Oke, ada penelpon. Lanjut. Terima kasih Pak Hamsa. Bagi-bagi rezeki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsa di Pampang. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Barik bahasa selamat pagi. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Halo. Halo Den Baik Den Saleh. Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi Den Saleh? Sudah. Yuk tahu. Minum apa pagi ini? Kopi? Ya udah, ini kopinya juga udah habis sih. Siap minum tapi nelpon dulu karena saya dengarin apa namanya ini. Pemilihan RT RW. Iya, sosoknya harus paling tidak sesuai pesannya orang tua dulu lah. Seorang pemimpin itu harus punya sifat adil. Iya. Harus punya wawasan yang luas. Harus jujur, harus berperilaku terpuji. Oke. Bagaimana ini menurut kita? Apakah masih ada orang seperti itu? Pimpinan itu ya harus dimiliki semua itu jujur, cerdas, dan bijaksana begitu.
Jadi saya maksud ini tadi pembicaraan pemilihan bagaimana maksudnya yang pemilihan mana, RT RW. Kalau pendapat saya dan saya itu maunya barangkali kalau dipilih langsung saja. Pilih langsung saja. Iya, karena kalau menurut pendapat saya dan bukan juga pendapat saya, sesuai juga dengan fakta dan biasanya itu kalau dipilih oleh masyarakat itu biasanya itu dipicu oleh terkotak-kotak itu masyarakat itu, karena jelas masing-masing punya dukung tuh, ada yang dia dukung begitu. Jadi inilah biasa di sini memicu selisih paham begitu. Konflik kalau dipilih, kalau dipilih secara langsung ya di sini artinya masing-masing warga disuruh milih. Karena itu namanya demokrasi, harus kita demokrasi, tapi yang main demokrasi itu kalau ini sepertinya ada juga yang betul-betul sudah paham, yang dewasa, ada juga yang belum begitu. Begitu. Ya karena itu kalau menurut pendapat saya ini tentunya begitu. Jadi bagusnya itu kalau langsung dipilih dari atas saja begitu, karena di samping juga kalau menurut pendapat saya, di samping juga kalau misalnya dipilih masing-masing kita memilih di sini, di samping juga menghabiskan anggaran banyak, artinya keamanan juga masyarakat ini artinya terganggu karena mereka saling gesek apa bagaimana ini dukungnya ini. Apalagi kalau setelah duduk ada yang lain-lain pasti dibilang kamu itu yang dukunganmu itu begitu ya. Di situ baru ini kalau RT RW ini RT karena sangat dekat sekali. Dekat sekali Jadi artinya itu rawan itu terjadi gencok karena berdekatan sekali itu antara RT RW. Menyikut begitu maksudnya ya. Ini dekat sekali, ini pendapat saya gitu ya. Jadi barangkali bagusnya kalau dipilih langsung saja dari atas. Adapun kalau misalnya itu dipilih terus dia merasa bangga karena dibilang saya dipilih, kan yang demikian itu kan cuma satu orang, cuma dia saja yang begitu. Tapi kalau misalnya dipilih masing-masing warga terus ada yang jadi bukan satu orang, berapa orang yang saling gencok begitu. Nah ini pendapat saya ya tentunya. Jadi barangkali kalau bagusnya barangkali kalau dipilih langsung saja. Tapi kalau begitu. Menurut kita seorang pemimpin ya sosok selama ini yang diimpikan oleh Daeng Saleh, apakah sudah tertuju dengan pemimpin atau RT RW saat ini begitu? Ya kalau saya perhatikan memang tahu sepertinya agak menjalankan dengan penuh artinya jalan yang ada melanggar begitu. Karena saya perhatikan bisa di sini RT RW di sini ya baik-baik saja. Artinya dan itu juga RT dulu dengan RT sekarang itu dan beda beda nih memang. Kenapa RT bedanya? Itu banyak yang cucek. Dulu itu RT itu dengan RW itu kan istilahnya itu kan belum ada gajinya. Itu sekarang kan sudah ada walaupun walaupun rendah kan namanya ada begitu di sini ada sekarang itu juga tahu artinya ada juga yang ditunggu-tunggu tidak seperti dulu. Jadi kerjanya harus lebih maksimal ya. Jadi setahu saya begitu, memang ada. Ya, sekarang baru ada anggaran yang demikian. Jadi sekarang itu pasti teliti sekali apalagi kalau dipilih dari atas begitu. Di samping juga kan sudah ada juga upaya, jadi tanggung jawabnya itu makin besar. Kalau dulu itu mungkin masih ada cucunya sedikit karena dia pikir begini, kenapa saya juga tidak digaji, kan pasti ada begitu dan tapi sekarang tidak bisa begitu karena sudah ada juga walaupun istilahnya itu ya kurangnya dari tapi namanya kan ada gitu, itu kan harus disyukuri begitu. Iya, jadi sekali lagi saya tuh lebih setuju kalau pilih secara langsung saja di atas, artinya bukan masyarakat yang pilih begitu. Ya harus dari atas yang tetapkan begini karena ini kan seperti contohnya ini kan ada sekarang ini kan ada namanya RT sementara ini. Saya di sini di tempat saya ini RT RW ini masih prinsipnya sementara semua. Tapi alhamdulillah aman-aman. Nah itu sementaranya itu yang pilih itu bukan masyarakat, memang kan dari atas yang tunjuk. Nah aman-aman ini sekarang ini baru begini. Jadi kalau bisa ini pemilihan selanjutnya itu ya alangkah baiknya kalau dipilih juga secara begitu. Artinya dari atas supaya
di samping juga biaya itu ndak dihabiskan, bisa digunakan yang lain, dan keamanan juga ya alhamdulillah bisa lebih aman lagi. Karena kalau masing-masing memilih ya di situ lah bisa memicu namanya terjadi salah paham, salah inilah, itulah, apalah, pokoknya ada saja itu kalau benar-benar saya begitu. Oke, baiklah. Oke. Jadi ya mungkin itu kalau pendapat saya lebih setuju kalau dipilih saja. Jadi supaya tidak repot-repot juga kita. Tapi diterima saja. Ini yang terpilih ya. Mau tidak mau kita harus ikut namanya pimpinan kita. Siapapun yang pimpin kita itu ya harus kita ikuti, dan tidak mungkin juga pimpinan itu mau menjerumuskan kita. Mereka juga punya akhlak, punya iman juga, begitu. Iya, begitu dan ya. Baik, terima kasih. Jadi, Kompas Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Saleh sudah bergabung pagi hari ini. Jadi memang seorang pemimpin tuh kalau dari pilihan katanya Den Saleh, menurut pendapatnya Den Saleh, kalau dipilih oleh pemerintah kita langsung itu lebih bagus, tenang, adem, ayem gitu ya. Ada aturan-aturan yang turun langsung dari pemerintah, bisa langsung dieksekusi di lapangan ya, seperti itu. Jadi memang perhatian-perhatian seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana lebih gencar untuk bekerja dalam lingkungannya. Baik, saya nantikan penelpon berikutnya 0811 409 250. Sahabat budaya mau bergabung kembali, kita masih bicara tentang pemilihan RT RW, di mana memang seorang pemimpin RT RW itu harus punya nilai yang adil, jujur, punya juga nilai kepemimpinan yang sesuai dengan pesannya orang tua dulu. Apa itu Dentene? Harus berperilaku terpuji, punya wawasan yang luas, juga selalu memikirkan sebab akibat dari perbuatannya atau yang ada di masyarakatnya sendiri. Oke, baik, 0811 409 250. Silakan yang mau bergabung, kita terus nantikan. Saya mau kasih dengarkan Ki dulu yang berikut ini. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir. Terima kasih dokter. Akan diberi nama siapa, Pak? Omikron, Dok. Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya? Iya, Sus. Karena malas pakai masker.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Pagi hari ini kita bahas mengenai soal orang atau sosok seorang pemimpin RT RW yang memang harus sesuai ya, maunya sesuai pesan orang tua dulu dalam nilai-nilai pepasang kepemimpinan di suku Makassar. Bugis juga begitu ya pastinya. Dia harus punya nilai di mana punya berperilaku terpuji, kriterianya seperti itu, punya wawasan yang luas, adil dan jujur, dan selalu memikirkan sebab akibat dari perbuatannya. Nah, juga pastinya juga memperhatikan masyarakat. Baik, saya terima penelpon 0811 400 920. Beberapa penelpon kita tadi sudah bergabung mengutarakan beberapa pendapat mereka terkait dengan pemilihan RT RW yang memang pilihan ya menurut Anda atau menurut masyarakat sesuai dengan kriteria yang dia inginkan gitu. Tapi kembali lagi tadi Pak Hamzah sempat menyebutkan bahwa memang kalau pemimpin itu baru tahu. Tapi memang harus ini ya, beberapa pendengar kita, penelpon kita mengatakan bahwa ya seorang pemimpin itu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh, kalau ada masalah di masyarakat, ya pastinya pemimpinnya harus turun dulu, harus tahu apa kejadian di masyarakatnya atau di tingkat RT RW-nya. Orang istilahnya sekarang harus kepo begitu. Kepo dalam hal memajukan masyarakat di lingkungan tersebut ya yang dipimpinnya. Bukan kepo dalam hal-hal yang lain maksudnya. Jadi memang seorang atau sosok pemimpin itu harus sesuai dengan yang apa yang dimau masyarakat. Walaupun mungkin tadi Pak Wahyu bilang jangan ada acara kumpul masyarakat. Terus mana PRT-nya, mana PRW-nya? Pergi kondangan acara keluarganya. Nah, ini dia. Jadi menyampingkan lah untuk kepentingan
golongan dulu. Ya, itu kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan yang memang menurutnya masih bisa diwakilkan lah. Kalau yang penting untuk masyarakat, kenapa tidak RT RW itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyuarakan apa yang disuarakan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Contoh, umpama 3 orang atau 4 orang yang berkumpul, terus dengan perbedaan pendapat. Nah, RT RW yang berhasil untuk menenangkan, atau RT RW berfungsi lah untuk menenangkan masyarakat tersebut dengan perbedaan-perbedaan. Baik, silakan 0811 409 2250. Saya masih nantikan teleponnya sahabat budaya. Di WhatsApp juga saya masih nantikan. Ada yang mau bergabung, boleh saya putar dulu kelong sebelum kita kembali bersama di penelpon. Itata si poci
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya rega hoax. Mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko pokoknya. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Mana engke di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya dan terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya? Ngapain? Kan udah gajian, tinggal check out. Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh. Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa. Bayar kos? Udah? Kan belum ditagih. Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan? Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Basa, selamat pagi. Ya, Bu Amran, nah, dari mana saja Anda? Masih ada di Indonesia. Tidak pernah keluar negeri. Oke. Bu Amran, kalau pemilihan RT RW di lingkungan Tak itu pilihnya oleh masyarakat atau secara langsung oleh masyarakat atau dari pemimpin yang ada di daerah? Biasanya di sini kalau pemilihan dipilih langsung biasanya dari masyarakat kepada bukan masyarakat biasanya atau berarti langsung pilih saja. Dan tidak tahu sekarang tuh karena dulu lama nih saya tidak pernah mengikuti itu pemilihan RT sama pemilihan kepala desa, bupati, itu saya presiden, itu saya ikuti kalau pemilihan. Tapi sekarang kan katanya sudah ada mau pilihan itu kepala RT. Iya, jadi menurut saya kepala RT itu betul-betul harus dipilih dengan tepat. Kalau menurut saya jangan dipilih asal-asalan RT, karena RT itu harus betul-betul membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, jangan sampai RT-nya, kepala RT-nya mau diminta bantuannya, sementara kepala RT-nya sembunyi atau lagi ketiduran. Tidak membantu masyarakat. Itu kan masyarakat kita betul-betul membutuhkan namanya pelayanan RT, karena itu mulai dari kalangan RT itu betul-betul itu tombak yang paling bawah itu yang harus seperti jadi kita juga itu diharapkan pemerintah itu RT itu diberikanlah gaji yang
yang secukupnya begitu kalau misalnya sudah menjadi RT. Karena orang juga malas itu jadi kepala RT itu kalau tidak ada gajinya kecil, kurang gajinya. Karena harus juga memenuhi keluarganya begitu. Karena misalnya kalau RT itu gajinya misalnya contohnya 1 bulan baru gajinya cuma 300.000 atau 200.000, mana cukup di keluarganya. Jadi kalau RT itu misalnya 1 bulan digaji sama pemerintah misalnya 1 juta lah ke atas ya, jadi terasa itu banyak yang mau jadi calon RT. Terutama saya kalau mau diangkat jadi RT saya mau. 1 juta di sini. Ya? 1 juta di sini. Iya 1 juta selesai. Itu pun kalau 1 juta menurut saya belum cukup. Kalau saya lebih ke saya belum jadi RT kalau cuma 1 juta kan karena 1 bulan. Ya 1 bulan karena mana mau bayar lampu, bayar pajak tanah, pajak sawah, pajak pokoknya tidak cukup lah bagi saya kalau di sini masyarakat. Jadi itu kalau RT kasihan itu gajinya itu paling bagus itu ya 1,5 lah. Ya, cukup lah sedikit itu kan. Iya. Karena maunya kita itu juga membantu kasihan RT itu terus seperti dikasih nenek gajinya itu RT karena susah itu RT DMTN itu sebenarnya kerjanya. Susah karena dia melayani masyarakat itu berapa itu karena itu RT kan rukun tetangga. Kepanjangannya RT, banyaknya tetangganya itu mulai dari tetangganya kalau warga itu ada misalnya 500 rumah, banyaknya itu nalayani kesiangan. Jadi itu RT betul-betul itu harus diperhatikan, tapi RT juga itu jangan malas kerja. Maksudnya kalau masyarakat membutuhkan betul-betul harus melayani dengan baik. Jangan sampai misalnya cuma keluarga dekatmu mau melayani. Kalau ada misalnya bantuan dari pusat, misalnya uang atau bantuan sosial, kamu sendiri yang makan bersama keluargamu sendiri. Yang keluargamu sudah jauh, kamu bilang goodbye. Tidak boleh begitu. Harusnya RT itu harus mengayomi masyarakat yang lemah, yang miskin begitu. Makanya Tenten lanjut tugas sih, semoga sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opo Amran sudah bergabung di pagi hari ini. Ya, Opo Amran bilang gajinya harus dinaikkan lah, paling tidak 1.500.000 karena pembayaran listrik dan lain sebagainya itu sekarang sudah meningkat. Kebutuhan lainnya meningkat dan ini diharapkan bahwa dengan adanya hal tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Karena tidak gampang katanya ya seperti itu Opo Amran. Dan memang seorang pemimpin itu harus bisa memimpin masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, kita harus tuntaskan kebersamaan di Baring Gasa. Saya pamit, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan kami akan hadirkan kabar Ratna Pro 4 pukul 9. Kita akan berlanjut ke pembinaan bahasa daerah. Saya hadirkan Kelong. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaku angan leluwi nikar waktu na ero angin rasa napaji na anyonyo giliran na nitagi jai mi alasan na aku parupai garinga punania mi batu patagina pore mi anyonyo punania erona saka rupa mi gaya na punanggap pamodoi punana rapi mulana lari lingu mi sedeng itimborang ini goya na iarakan mumba sesaya ke
ni bayar kudung katina duit Baran ribo ko salam nak dereng jadi angin rampin ruang Gunania inranta rajen ki amoya apa menye kudung katina jamang Barana niat todo na balanja turi balatan sadar kita ma sadar kita pa mari kong ngale duit tikar niat rampi balaku ang ngale duit tikar waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo giliran na ditagi jai mi alasan na aku parupai garing na Unania mi batu patagina Oke, kita masih bersama Satria Batitong Official Punania inranta rajen ki membayar apa burung katina duit baran ribo ko salang nasareng jadi angin rampin ruang Punania inranta rajen ki amoya kudung katina ninjama bosi baran na niat todong na balanja turi balatan sadar kita ma sadar kita pa mari kong ngale duit nikah niat rampi balaku ang ngale duit nikah waktu na ero angin rasa na baji na anyonyo giliran na ditagi jai mi alasan na at parupai garing na Punania mi batu patagina Pore mi anyonyo Punania erona Sakan rupa mi gaya na punang gapa modoin Nana rapi ulang na lari lingu mi sede Iti murang ini goya Naya rakat lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Indonesia
bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribatang Malabiriku, pui-pui adalah sejenis kain tenun tradisional yang dibuat secara manual oleh masyarakat Selayar. Warisan budaya ini memiliki nilai sejarah, estetika, dan kebudayaan yang penting bagi masyarakat setempat. Pui-pui Kepulauan Selayar memiliki ciri khas dalam desain, pola, dan warnanya. Kain ini umumnya terbuat dari serat alami seperti kapas atau sutra yang ditenun dengan teknik tradisional menggunakan alat tenun sederhana. Motif-motif yang dihasilkan melambangkan kekayaan alam, kehidupan laut, serta kepercayaan dan tradisi lokal. Pui-pui seringkali dihiasi dengan corak yang rumit dan warna-warna yang cerah, memberikan kesan visual yang menarik. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Saropa
bosie tosi padua janji masa purai pau madiolo magina tau lainge mapunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie using keru pediku ulolang ale mau ni marjing walu paiki tarima ni madeceng papile pacacata sabah uisen tania elota reko si putu toki risewa watu nato masih si bawa riawa teti bosi to si padua janji masa urai pau mak diolo magina tau lainge mapunaiki dua pajajiana tarima hidu tata iya tiwi sinina pedie pusing keru pediku ulolang ale mau ni marjing walu paiki tarima ni madeceng papile pajajata sabah uisen tania elota reko memang si putu toki risewa watu nato masih di
ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5? Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Suka lese ulu
Matan rena bulu maloana taksi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenuka daeng ricinata Puraka mataro adari oloka sugapa pasarangi totota Sabaraka mapesona tajumi palasana jancita mata uni etana tosi poji o anri Idik meleng midai
Missy, excuse me, Missy. Mau ambil itu juga, Kak. Missy. Tabe kok itu? Kita tidak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi. Kenapa Kak tidak pakai kata tabe? Kak sama jika apa maknanya? Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun. Kak, tabe ki. Ih, aku tahu, Ji. Tabe, Sista. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Masih di Perempat RRI Makassar, Sari Batamal Bergudi mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini dan seperti biasa di acara pembinaan bahasa daerah. Saya mau hadirkan dulu sebuah informasi atau sebuah acara yang hadir di kebersamaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali berjumpa dalam siaran pembinaan bahasa dan sastra daerah Bugis dengan judul Kongsmogoni Bugis dalam cerita Mayempalo Karelai yang dibacakan oleh Nur Fahmi Ibrahim. Magiri waktuku marak dek mapoji musalaikan di tengah akan bunga paselena di burari sarana hatiku.